Halo semuanya, selamat datang kembali di Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen yang bernama Filter. Di mana di dalam segmen ini, kita akan membahas mengenai kebenaran firman Tuhan dalam ruang lingkup keseharian kita sebagai orang Kristen. Dan di episode kali ini, kita membahas mengenai 5 buah ayat yang paling sering disalahartikan. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Sebagai orang Kristen, kita pasti sering ya mendengar ada teman kita yang mengutip ayat Alkitab, ataupun juga kita melihat ayat-ayat Alkitab di dalam media sosial. Saat mendengar atau melihat ayat tersebut, sekilas mungkin kita merasa ayat itu relevan dengan situasi yang ada. Namun, saat kita telah lebih jauh konteks dari ayat tersebut, sebenarnya ayat tersebut memiliki konteks yang berbeda. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas mengenai makna sesungguhnya daripada ayat-ayat yang paling sering disalahartikan. Tujuannya apa? Supaya kita semua bisa memahami apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan, bukan hanya disesuaikan dengan kondisi kita. So, berikut ini adalah 5 buah ayat yang paling sering disalahartikan. Nah, ayat ini tuh sering banget dipakai oleh orang Kristen untuk menunjukkan bahwa seakan-akan kita itu tidak boleh menghakimi siapapun dan dalam kondisi apapun. Seakan-akan bahwa menghakimi itu adalah sesuatu yang salah. Semisal ada seorang pembohong, atau bahkan semisal kita menunjuk pengajar yang sesat ataupun salah, ada orang Kristen yang dengan cepat bilang bahwa kita itu tidak boleh menghakimi orang lain. Permasalahannya dengan interpretasi ini adalah bahwa ini bukanlah yang Yesus mau ajarkan. Yesus sama sekali nggak pernah bilang bahwa kita sebagai orang Kristen tidak boleh menghakimi. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, kita akan mengerti konteksnya. Bahwa kemudian Yesus berkata bahwa jika masih ada balok di mata kita, kita tidak usah mencoba untuk mengeluarkan selumbar dari mata orang lain. Inti daripada ayat ini adalah supaya kita semua jangan menghakimi dengan hipokrit. Inilah makna sebenarnya daripada ayat ini. Jadi, kita tidak bisa melarang orang lain semisal minum alkohol, tapi kita sendiri sering meminumnya. Ini adalah bentuk penghakiman hipokrit, dan ini yang dilarang oleh Tuhan. Bukti lainnya adalah saat kita membaca kitab Injil, itu sering banget kan Yesus ini mengkritik orang Farisi. Dan ini adalah salah satu bentuk penghakiman, bukan? Kalau ayat ini, saya yakin mungkin banyak daripada kita yang hafal di luar kepala ya. Seringkali saat kita diperhadapkan dengan yang namanya tantangan, pertandingan, ataupun juga kompetisi, ayat ini tuh sering banget dipakai. Seakan-akan diartikan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mengalahkan ataupun juga mengatasi lawan kita. Namun, apakah benar artinya seperti ini? Bagaimana misalnya kedua peserta yang bertanding adalah orang Kristen dan sama-sama berdoa menggunakan ayat ini? Apakah artinya Tuhan hanya akan memberikan kekuatan kepada suatu pihak saja? Nah, permasalahan seperti ini muncul karena kita ini salah menginterpretasikan ayat ini. Betul bahwa kita harus selalu berpegang dan juga bergantung pada kekuatan Tuhan dalam kondisi apapun. Tapi bukanlah ini apa yang ayat ini mau sampaikan. Sebaliknya, ayat ini mengacu pada rasa syukur dan rasa berkecukupan kepada Tuhan, terlepas apapun situasi yang kita alami. Paulus yang menuliskan ayat ini menuliskan bahwa ia tahu apa rasanya sedang membutuhkan ataupun juga kelaparan. Tapi terlepas itu semua, Paulus tetap percaya kepada Tuhan dan bergantung pada kekuatannya. Jadi, ayat ini tuh nggak berbicara mengenai bagaimana Yesus memberikan kita kekuatan untuk mengarungi berbagai tantangan kehidupan. Tapi adalah bagaimana kita bisa terus merasa bersyukur dan juga merasa berkecukupan di saat kondisi yang mungkin tidak mendukung. Yang ini mungkin ayat favorit daripada banyak orang Kristen. Bagaimana enggak? Apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Isn't it amazing? Banyak orang Kristen yang menginterpretasikan bahwa artinya apapun yang mereka mau, mereka tinggal doakan dan ucapkan di akhirnya di dalam nama Yesus. Maka Yesus akan memberikannya. Ini jadi semacam mantra bagi sebagian orang Kristen.
Tapi ini bukanlah yang ayat ini mau sampaikan. Dalam nama Yesus, itu artinya adalah bahwa apapun yang kita minta, itu harusnya sejalan dan juga selaras dengan kehendak serta karakter Yesus. Jadi nggak mungkin, semisal kita berdoa meminta mobil mewah untuk memuaskan nafsu duniawi kita, padahal tujuan seperti itu sama sekali tidak selaras dengan kehendak Yesus. Dan kita perlu ingat bahwa kalimat selanjutnya itu adalah supaya Bapa dipermuliakan. Itu artinya adalah bahwa apapun yang kita minta, itu punya tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Dan itu artinya adalah bahwa apabila yang kita minta itu hanya berhenti di diri kita sendiri, kemungkinan besar Tuhan tidak akan mengabulkannya. Para ateis seringkali menggunakan ayat ini untuk mengejek orang Kristen, di mana mereka menuliskan ayat ini disertai dengan foto anak yang kelaparan di Afrika. Seakan-akan mereka mau menggambarkan adanya kontradiksi antara kejadian yang ada dengan ayat di dalam Alkitab. Masalah dengan interpretasi seperti ini adalah kita perlu mengerti konteks yang lebih besar daripada apa yang ayat ini katakan. Tuhan itu nggak pernah bilang bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan ataupun juga masalah dalam kehidupan. Kita pun perlu mengerti konteks di mana Paulus menuliskan mengenai ayat ini. Kitab Korintus itu dituliskan kepada kelompok orang Kristen non-Yahudi di Korintus yang membiarkan adanya budaya pagan ataupun juga budaya penyembah berhala untuk masuk ke dalam lingkungan gereja. Paulus memperingati mereka bahwa apabila mereka terlibat dalam budaya pagan tersebut, maka mereka akan tergoda untuk menyembah berhala. Dan pada waktu itu, jemaat Korintus seringkali beralasan bahwa apabila mereka jatuh dalam dosa, mereka bilang bahwa itu karena dosa tersebut yang begitu kuat mengikat, bukan kesalahan mereka. Paulus di sini mau mencoba untuk membangun mereka serta menguatkan mereka dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ayat ini seringkali kita dengar di dalam doa ya, di mana kita meminta supaya Tuhan itu hadir di dalam persekutuan ataupun juga perkumpulan kita. Nah, tapi mari kita coba berhenti sejenak dan berpikir, memangnya kalau kita hanya sendirian saja, Tuhan nggak bersama dengan kita? Seringkali ini yang sering orang Kristen secara tidak langsung menginterpretasikan, bahwa Tuhan itu baru hadir saat kita berdua atau bertiga, ataupun bahwa Tuhan itu harus diundang. Kalau tidak, maka ia tidak bersama dengan kita. Konteks daripada ayat ini, sebenarnya Yesus sama sekali nggak sedang berbicara mengenai persekutuan, perkumpulan, ataupun juga ibadah. Tapi Yesus sedang berbicara mengenai disiplin di dalam gereja, perihal pertobatan ataupun juga pengakuan dosa. Konteks ayat ini adalah dalam konteks menasehati ataupun juga menegur teman kita yang melakukan suatu hal yang salah, di mana kita perlu membantu dan menyertai orang tersebut dalam pertobatan serta meminta pengampunan dari Tuhan. Oke guys, jadi ini adalah menurut saya 5 ayat yang paling sering disalahartikan menurut orang Kristen. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Atau semisal teman-teman semua punya ayat-ayat lain juga yang juga sering disalahartikan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.